Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 10. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia beraksara Indonesia. Selamat belajar. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lihat peta konsepnya. Corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara di Indonesia, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau disebut budaya Paleolitikum. Ini sekitar 12.000 tahun yang lalu atau disebut budaya batu tua. Yang keduanya masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitikum. Nah, ini sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu atau disebut budaya Batu Tengah. Nah, yang ketiganya masa bercocok tanam yaitu budaya Neolitikum yaitu sekitar 1.500 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu budaya Perundagian atau disebut budaya Megalitikum dan budaya Logam. Ini sekitar 1.000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitikum. Nah, manusia pendukungnya itu ada 3, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapiens. Nah, pada masa ini, corak kehidupan sosial ekonomisnya yaitu yang pertama tinggal di kawasan yang berupa padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil. Yang penting dekat dengan sumber air, jadi masih alam terbuka. Nah, makanannya itu berupa daging dan tumbuh-tumbuhan, tapi dimakan masih mentah karena belum menemukan api. Kemudian hidup secara berkelompok-kelompok kecil ya sekitar 8-10 orang. Dan hidupnya ini secara nomaden. Nah, dalam kepemimpinan di sini adanya primus inter pares atau pemilihan pemimpin berdasarkan kekuatan. Dan sistem komunikasinya itu masih ya bahasa-bahasa isyarat aja seperti itu deh. Nah, untuk hasil-hasil kebudayaannya kalian bisa lihat di sini. Yang pertama ada kapak perimbas, kemudian alat serpih dan alat dari tulang. Yang keduanya yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau disebut sebagai Mesolitikum atau budaya Batu Tengah. Manusia pendukung pada masa ini ada 2, yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Kalian bisa lihatlah di sini ciri-cirinya. Nah, di sini ada contoh yang masih ada pada zaman sekarang yaitu suku anak dalam yang ada di Jambi. Silahkan bisa dilihat. Corak kehidupan sosial ekonomis pada zaman ini yaitu adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki itu berburu hewan-hewan kecil maupun hewan besar, dan untuk perempuan yaitu menjaga api karena pada saat ini telah ditemukan yang namanya api sehingga sudah ada sistem pengolahan makanan yaitu dengan cara dipanggang atau dimasak. Nah, penemuan api itu bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama itu melalui kejadian alam, yaitu ada petir yang menyambar pohon dan pohon itu terbakar. Yang keduanya itu secara tidak sengaja dalam membuat alat-alat dari batu itu menghasilkan percikan-percikan api yang mana percikan tersebut menyabar ke daun-daun kering atau rumput-rumput kering dan itu menghasilkan api. Nah, pada saat ini pun sudah ada yang namanya sistem kepercayaan. Jadi kepercayaan yang pertama yaitu kepada api, yaitu dinamisme, bisa disebut ya sebagai dinamisme. Nah, mereka ini tinggalnya sudah semi sedimenter lah karena tinggalnya itu di abri sosroh atau gua yang menyerupai ceruk. Nah, sehingga mereka sudah ada tradisi melukis di dinding atau di gua seperti itu ya. Nah, di sini sudah mulai ada bercocok tanam tapi hanya sedikit. Nah, kalian bisa lihat di sini hasil-hasil budayanya itu ada alat serpi bilah, kemudian ada alat tulang dan kapak genggam yang mana kapaknya sudah mulai halus. Nah, yang selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau budaya Neolitikum yang disebut sebagai zaman baru ya, batu muda. Nah, ini pun disebut sebagai
revolusi kehidupan, di mana adanya perpindahan dari masa food gathering ke masa food producing. Nah, kalian bisa lihatlah untuk manusia pendukungnya, yaitu ras Proto Melayu. Di sini sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi ini bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid ini datang ke Indonesia. Bisa dilihat sekarang yaitu adanya suku Dayak, suku Toraja, suku Batak, dan Papua. Nah, disinilah mulai adanya teori out of Yunan, yang mana hasil budayanya itu adalah kapak persegi. Nah, kalian bisa lihat di sini corak kehidupan sosial ekonomisnya. Di sini sudah ada bercocok tanam dengan dua metode, yaitu metode slash atau penebangan-penebangan hutan, dan burn, yaitu adanya pembakaran, tapi bukan pembakaran hutan yang sekarang ya, karena pembakarannya itu hanya membuka ladang saja. Dan yang namanya abunya itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, selain bercocok tanam, di sini juga sudah adanya beternak, yaitu seperti kerbau, ayam, anjing, babi, dan sudah ada sistem gotong royong. Dan hidupnya pun sudah menetap. Pemimpin masih sama, yaitu adanya primus inter pares, tapi di sini adanya kepala suku diganti dengan. Ya, bisa dilihat hasil-hasil budaya pada masa ini, yaitu adanya beliung persegi yang tadi ya kapak lonjong, dan di sini pun sudah ada tradisi gerabah, yaitu kerajinan-kerajinan dari tanah liat. Dan untuk kepercayaan di sini sudah menganut animisme dan dinamisme, dan adanya yang disebut megalitikum atau tradisi batu besar. Ya, seperti contohnya ada dolmen, menhir, dan sarkofagus. Tentunya kalian bisa tahu lah dolmen itu sebagai meja pemujaan atau meja sesajen. Menhir itu sebagai media untuk memuja roh nenek moyang, dan sarkofagus itu bisa disebut sebagai kubur batu. Yang terakhir adalah masa perundagian. Di sini disebut sebagai masa perundagian karena munculnya golongan-golongan undagi, yaitu golongan pengrajin yang mana sudah adanya kerajinan yang mengolah besi atau logam, ya besi dan perunggu, yaitu logam. Sekitar 300 sebelum Masehi, gelombang kedua yaitu Detro Melayu datang dari Yunan ke Indonesia, sehingga disebutlah masa ini sebagai masanya Melayu muda, dan manusia pendukungnya tentu kalian bisa lihat di sini dari kiri ke kanan ini ada orang Melayu, Minang, Jawa, Sunda, itu termasuk Detro Melayu. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa corak kehidupan sosial ekonomi ini udah ada sistem stratifikasi sosial, yaitu adanya golongan undagi yang melesat sebagai strata teratas karena terampil ya. Kemudian Kemudian tradisi membuat alat logam ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas, bukan menggantikan tradisi beternak bercocok tanam ke tradisi membuat logam. Namun, ini adanya penggunaan alat-alat atau teknologi lah dalam bercocok tanam. Ya, kalian bisa lihat di sini adanya kapak perunggu, itu bisa dipakai juga untuk bercocok tanam. Kemudian golongan undagi ini adanya spesialis pembagian kerja, dan dalam kehidupan ekonomi sudah muncul di sini, yaitu kegiatan barter. Seperti itu. Bisa dilihat hasil budayanya, yaitu ada nekara, moko, ini semuanya dari eh, logam ya, kemudian pejabat perunggu, patung perunggu, gelang perunggu, dan adanya perhiasan-perhiasan. Nah, sekian materi dari Bapak, materi yang sangat singkat. Untuk selanjutnya silahkan kalian lebih mempelajari lagi secara mendalam. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.